Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Di antara al-haya, perasaan malu, wal iman dan iman, tabi'a maka mengikuti ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, al-akharu yang lainnya. Rawahu, meriwayatkan hadits ini At-Tabrani, Imam Tabrani. Iman dan rasa malu ini nggak bisa dipisah, satu ikatan. Imannya ditarik, katut juga rasa malunya. Perasaan malu ditarik, katut juga imannya. Iman dan perasaan malu ini benar-benar lekat, lengket, ceket. Karena itu kalau ada orang yang gak punya rasa malu, berarti imannya gak ada. Sebaliknya, orang kalau gak punya iman berarti gak punya rasa malu. Nabi pernah berkata, daripada ucapan para nabi-nabi sebelumku sampai aku, yang dikenal itu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu enggak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ini maknanya kompleks ini. Jika kamu tidak malu maksiat, tidak malu kepada Allah, maka berbuatlah apa yang kamu kehendaki sudah daripada maksiat. Maksudnya inilah yang dikatakan Nabi, idza lam tastahi, kalau enggak malu kamu, fasna' ma syi'ta, sakarepmu, sudah mau berbuat apapun, karena kamu bukan menjadi orang yang normal lagi. Enggak beres utekmu, akalmu enggak berlaku kalau udah begitu. Ada lagi yang mengartikan begini, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, tepat sebabnya enggak malu. Saya sholat pergi ke masjid dengan pakaian yang rapi, tidak malu. Long sholat kok, long pergi ke masjid kok. Fasna' ma syi'ta, berbuatlah apa yang kamu senangi. Sakarmu, berangkat toh, pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, nggak perlu malu kamu. Justru kalau kamu tadi itu nggak sholat, ya malu oh. Nggak mikir kamu, anak kecil aja sholat, kamu setua ini tidak sholat misalnya. Nggak mikir kamu, tuh anak-anak yang kecil-kecil ahli baca Quran, kamu teler setiap malamnya. Nggak mikir kalau kamu tadi itu haji, tapi tetap sabung ayam ando-andoro. Padahal kamu sudah haji, pernah sampai ke Mekah, pernah mencium Ka'bah. Nggak malu. Itu artinya, jika kamu sudah merasa bahwa perbuatan kamu itu benar, silahkan kamu lakukan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bawa kitab, bener enggak? Bener. Malu enggak? Enggak, lakono. Gimana kalau perasaan malunya itu kalau bawa kitab? Gimana kalau perasaan malunya itu kalau belajar? Itu bukan malu, karena perasaan malu itu adalah tidak mungkin datangnya kecuali dalam perbuatan yang baik, yang positif. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al haya'u khairun kulluh,
perasaan malu itu semuanya bagus. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kalau sampean malu hadir majelis ilmu, bukan malu itu namanya. Mundur daripada menghadiri majelis ilmu itu namanya licik. Tahu licik enggak? Licik kamu, lobong bodoh enggak mau belajar, licik. Kalau kamu tadi itu saya enggak enak pergi ke masjid, licik. Mau sholat enggak berani, licik. Ada perbedaan antara malu dan licik. Kalau begitu apa ya artinya malu itu yang sebenarnya? Arti malu yang sebenarnya khulugun, satu perangai, yab'atsu ala tarkil gabih, yang ngajak manusia untuk meninggalkan perbuatan negatif, perbuatan jelek. Mau maksiat malu, bagus. Mau nipu malu, baik. Satu perangai sifat yang mengajak manusia tadi itu meninggalkan perbuatan jelek. Wa yamna'u minat taksir fi haqqidil haq. Perasaan malu itu mencegah daripada kesembronoan untuk memberikan hak pada yang memiliki. Sama tetangga, dia malu nggak pernah berziarah, bagus. Ya itu malu itu. Sama guru, dia malu karena dia tadi itu kurang menghormati sehingga datang untuk menghormati, minta maaf, bagus. Sama anak yatim, malu saya, ya Allah saya mampu, anak-anak yatim kok tidak saya santuni, malu dia, baik. Malu itu yang mencegah kamu berbuat jelek, dan malu tadi itu adalah yang membuat kamu punya perasaan untuk memberikan segala sesuatu pada haknya. Itu malu. Malu saya naik mobil murah, harus mobil bagus, bukan malu. Itu namanya sombong. Malu saya sudah tua, tanya sama yang lebih muda, sama yang lebih muda, bukan malu, itu namanya licik. Kamu tidak mengakui kekurangan kamu. Waduh, malu saya. Ya, apakah sudah kadung Ustaz, ada di perayaan campur laki perempuan, ada biduan, malu saya mau keluar ini, tidak enak perasaan sama orang, malu saya. Bukan malu kamu itu, seneng aja nih kamu ada di situ, ngarang itu namanya. Malu itu adalah yang mencegah kamu daripada perbuatan yang negatif, dan malu tadi itu adalah yang bisa mencegah kamu daripada atau yang membuat kamu punya perasaan untuk bisa melaksanakan, memberikan hak kepada yang memilikinya atau yang berhak untuk mendapatkannya. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-haya'u syu'batu minal iman.
Perasaan malu itu adalah bagian daripada iman. Penting loh ya. Ya harus kamu bina itu. Khususnya perempuan-perempuan itu malu. Malu, jangan pakaian begitu, tutup auratnya, jangan pakai pakaian ketat. Perempuan-perempuan itu tidak pantas keluar dari rumah, tidak ada pendampingnya daripada mahramnya atau suaminya. Malu lah, bagus, ajari malu itu. Waduh, kalau gini kamu ya tidak kenal sama siapa-siapa, nak kenalan kabeh ya bola anakmu. Ajari anak kamu itu punya perasaan malu. Karena itu adalah bagian daripada iman. Orang dulu itu izin. Sekarang maaf ibu-ibu, tidak punya malu. Kepanasan dibuka kelambi ini. Tidak bener bu kalau begitu bu, izin gitu loh. Nah kalau sama suaminya tidak ada masalah, kalau ada di kamar mimpi yang dibuka. Di Bali itu loh, nunggu di pantai. Oh no, di sungai keleleran yang ini. Hati-hati ya. Nah itu perasaan malu itu harus ada. Itu adalah bagian daripada iman. Ya, itu adalah bagian daripada iman. Hati-hati. Ada yang mengartikan lain. Al-haya. Ini orang-orang tasawuf ini mengartikannya. Al-haya'u ru'yatul ala. Perasaan malu itu adalah menyaksikan nikmat Tuhan. Wa ru'yatut taksir. Perasaan malu itu adalah memperhatikan kekurangan. Ketika dua-duanya ada, melihat nikmat yang besar daripada Tuhannya, tapi dia menyaksikan, memperhatikan dia kurang dalam syukur terhadap nikmat tadi itu, fayatawalladu bainahuma hala, maka lahirlah di antara dua sifat tadi itu keadaan perangai tusamma hayaan, yang disebut adalah rasa malu. Lah iya, lawang kesampaian dikasih mata bisa melihat, moto bisa melihat, berapa banyak baca Quran, berapa lama kamu tadi itu melihat televisi, dah malu. Astagfirullahaladzim. Itu haya. Melihat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan juga memperhatikan kurangnya kamu mensyukur itu nikmat, lahirlah perasaan malu. Lah iya, masjidnya sudah bagus, dekat dengan rumahnya, kok jarang pergi ke masjid Jumatan itu loh, ngenteni qomat baru masuk. Maka lahirlah rasa malu. Astagfirullahaladzim, yang mengajak kamu untuk bisa lebih sering masuk masjid. Perasaan ini, memperhatikan dua hal ini akan melahirkan perasaan malu. Karena itu penting untuk dibina perasaan malu ini, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi jangan dianggap kalau malu itu nggak bisa maju. Justru kalau meninggalkan malu itu mundur nanti, gagal semuanya. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang diajari ya pengalaman tapi maksiat, pengalaman berbuat dosa, ya tambah parah, tambah hancur, tambah rusak akhlak daripada manusia dari itu. Hati-hati ya. Di akhir zaman itu Nabi SAW ini ngasih gambaran bagaimana manusia sudah tidak punya lagi perasaan malu. Nih khusus untuk perempuan, ada satu hadis Nabi
pernah beliau bersabda begini, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan, ini termasuk golongan masuk neraka yang aku tidak menyaksikan. Di zaman Nabi tidak ada, setelahnya Nabi baru mulai muncul. Artinya tanda-tanda perubahan kerusakan umat setelah Nabi Muhammad. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bagar yadribuna biha zuhuran nas. Ada beberapa orang membawa cemeti, pecut, seperti adnabil bagar, seperti ekor-ekornya sapi. Cemeti tadi itu dipukulkan ke punggung orang-orang sekitarnya. Ini gambaran orang yang zalim. Main pukul aja kalau kepada masyarakat bawah. Main pukul aja. Tuh lihat bagaimana. Kadang-kadang dengan baju dorengnya, kadang-kadang dengan baju seragamnya. Main pukul aja, main tekan sama orang-orang yang ada di bawah. Ini gambaran orang yang zalim. Akan terjadi itu di akhir zaman, kata Nabi. Akan muncul itu. Kalau ngomong sama koruptor, bagus, siap. Tapi ngomong sama masyarakat yang kadang-kadang telat bayar pajak, membentak-bentak, padahal itu orang nggak punya pajak lagi, ngepet, mencret, masa harusnya dibantu. Yang kaya-kaya baru dipajak. Sian masyarakat tertekan. Nah, itu gambaran orang yang termasuk golongan masuk neraka. Kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ketat pakaiannya. Walaupun pakaian ngecap kabeh. Atau bending pakaiannya sehingga kelihatan yang ada di dalamnya. Kasiat atau pakaiannya minim. Tahu pakaian minim enggak? Pakaian minim tahu enggak? Maksudnya pakaian minim. Pakaian minim itu yang erotis itu. Ya, seperti biduan-biduan itu pakaian tapi seperti telanjang merangsang. Ma'ilatun mumilat, melenggak-lenggokkan badannya. Perempuan yang pakaian seperti begitu melenggak-lenggokkan badannya. Mumilat, untuk cari perhatian orang yang menyaksikannya. Siapa itu? Ya biduan, ya bintang film, ya artis. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut, kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Unta itu kalau punya punuk, sapi kalau punya punuk muncung kan. Wah, kepalanya mereka dibuat seperti begitu, disasak. Nanti kudungnya di atasnya. Udah dikasih diangkat, disasak rambutnya, dikasih anten lagi, kemudian dikasih kerudung. Waduh, mekrok rambutnya. Rambut-rambut mereka seperti punuk-punuk unta, kata Nabi. Bahkan kadang-kadang model rambutnya itu dibuat muter seperti es krim. Tahukah perempuan yang demikian ini layat khulnal jannah? Perempuan-perempuan model begini tidak masuk surga, Bu.
Yang pakaian-pakaian begitu itu insya Allah masuk surga. Yang rambutnya tidak model-model begitu, yang pakaiannya tidak ketat, yang pakaiannya tidak tipis, itu insya Allah yang masuk surga. Tapi perempuan-perempuan yang model seperti tadi itu la yadkhulnal jannah, enggak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan ia tidak mendapatkan baunya surga. Jangan masuk, ambu ini dari KI. Jangan satenya, ambu sate tidak dikasih, bau sate tidak dikasih. Sampean pernah deket kamar pengantin enggak? Belum sampai sudah baunya itu, Masya Allah, bau dupanya, bau kembangnya sudah terasa. Begitulah juga surga. Sebelum memasuki surga beratus-ratus tahun sampainya, maka baunya surga, hawanya surga dapat dirasakan. Ini jangan masuk surga perempuan yang model demikian ini. Baunya surga tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Udah ninggalkan perasaan malu. Karena itu ajari anak-anaknya sampean, jangan sampai model begitu. Sekarang kadang-kadang tidak benar itu. Acara-acara di televisi yang dilihat itu, masa acara rayu-merayu ada di TV, cari jodoh ada di televisi, itu merusak akhlaknya umat Islam itu. Nggak tepat ini pemerintah, kepingin orang Indonesia ini budayanya bagus, akhlaknya bagus, tapi acara-acara model gitu ditayangkan ada televisi, repot, nggak bener itu. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan anak-anaknya, baik yang laki maupun perempuan, dilihat. Anak itu kelihatan Pak, Bu, udah berubah akhlaknya nggak bagus, itu kelihatan. Mulai model rambutnya gitu, mulai model pakaiannya kelihatan loh ya. Mulai dia dari itu menjauh daripada kebaikan kelihatan. Lalu rambutnya anaknya sampean kadang-kadang kacar-kacir dibiarkan. Anak tatuan dibiarkan, tambah hancur nanti. Mulai dari pertama ada perubahan dinasihati, ojo bapak tidak seneng nak. Tidak lucu kalau begini nih. Rambut kamu model begini tidak lucu, niru siapa kamu? Bukan modelnya rambutnya orang yang soleh kalau begini. Jangan nak, dinasehati. Begitu seharusnya, dibiarkan. Wis ini arek enom, tambah dak karuan rambutnya. Dipotong kanan, dipotong kiri, tengah dok rambutnya. Apa ini? Tahu nggak seperti apa kalau begitu tuh? Sikatnya kakus. Ini ada apa? Lo gitu orang tuanya meneng dok. Anakmu tidak beres. Kenapa tidak kamu tegur? Tidak kamu nasihati? Kasihan dia. Sudah kelihatan gaya-gayanya, kemudian kelihatan isinya apa. Jangan kenalan dengan laki-laki, akhirnya sampai kehilangan anak, dibawa lari nanti. Berapa banyak itu jadi korban gara-gara itu. Harus benar-benar teliti, jangan sampai menjadi korban. Pertama lah ya, perubahan itu terjadi adalah karena hilangnya haya, hilangnya perasaan malu daripada hati. Nah, karena itu hati-hati ya, jangan sampai perasaan ini hilang daripada kita. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan
orang kalau sudah nggak malu itu berbuat apapun seakan-akan bebas, walaupun itu adalah negatif, walaupun itu adalah jelek. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini malu dan iman itu bergandengan. Tidak ada yang melaksanakan perzinaan waktu dia melakukan perzinahan itu tidak ada dikatakan seorang mukmin. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidak ada ketika orang melakukan pencurian dikatakan mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidak ada orang yang lagi melaksanakan minum khamr dikatakan mukmin. Walaupun itu dia orang yang beriman, tapi jangan dikatakan beriman. Maksudnya tipis, sama dengan begini. Ada orang hidup tapi koma. Ini tidak hidup sudah. Ini tidak hidup. Bukan berarti sudah mati, tetapi sudah nggak berfungsi kehidupannya. Begitulah juga iman. Dia menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, percaya dengan rukun iman, tapi zina, tapi minum khamr, tapi mencuri. Waduh, ini dah hidup imannya ini. Koma, imannya itu koma, bahaya itu. Mendekati kematian iman. Lah kalau sudah imannya hilang, kafir hukumnya nantinya. Karena itu jangan main-main lah untuk maksiat kepada Allah, karena itu akan bergantung dengan iman. Tahu iman nggak sampean, Pak? Sampean itu bisa selamat dari neraka karena iman. Sampean bisa masuk surga karena iman. Ini paling berharga loh. Sampean kaya di dunia, kalau sampean kaya ndak punya iman, masuk neraka selama-lamanya sampean. Nggak bisa menikmati surga selama-lamanya. Ini paling berharga ini. Jangan sampean jaga berlian lebih daripada iman. Jangan sampai menjaga sepeda motor lebih daripada iman. Jangan sampai sampean itu menjaga harta lebih daripada iman. Iman itu lebih berharga daripada segala-galanya. Jangan sampai kehilangan iman loh. Maka sampean menjadi orang yang menyesal selama-lamanya nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan perasaan malu ada ya pada diri kita ya. Jadi hitung-hitung begitu, hitung-hitung ya. Jadi misal, ya Allah, malu saya, anak-anak itu lebih bagus akhlaknya daripada saya. Nah, berubah. Maksudnya ngajak untuk berubah, Pak. Nggih. Malu begitu. Antri misalnya, ya Allah, dia kok pandai, saya kok nggak pandai. Malu. Akhirnya dia giat belajar. Itu bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Itu bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Nih ada diceritakan ada dua orang, yang satu tua, yang satu muda. Ini lihat ini. Dua-duanya semangat ibadah. Wah, semangat. Yang tua ditanya, Pak, cik kuat di sampean. Kok kuat sampean? Padahal sampean ini tua loh. Ibadahnya mempeng begini, kok kuat sampean? Gimana jawabannya? Apalagi yang mau saya perbuat? Yang sudah tua. Ya, memperbanyak sangu, sebentar lagi mati. Mau apa lagi? Mulutnya digunakan untuk selalu berzikir, matanya digunakan untuk selalu baca Quran, kakinya digunakan untuk selalu melangkah ke masjid, ke majelis-majelis baik. Pumpung saya masih hidup, udah tua, bentar lagi mati. Kan ya? Yang muda ditanya, Dek,
kok banyak kamu ibadahnya? Kenapa? Loh Pak, mumpung kuat kaki saya berjalan ke masjid, mumpung masih kuat kaki saya sholat banyak. Kalau saya sudah tua tidak kuat berdiri, masa tidak kuat nanti sholat. Mumpung kaki saya ini belum kena rematik, belum kena asam urat, belum kena stroke, saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mumpung mata saya masih terang, kalau katarak tidak bisa baca Quran, pumpung terus. Loh, dua-duanya ibadah karena ada punya perasaan koreksi di diri. Kita juga begitu, koreksi deh. Khususnya kepada kesalahan-kesalahan. Paling tepat untuk koreksi malam hari. Bangun sebelum subuh, wudu, kemudian sholat. Setelah sholat merenungi, ya Allah, hari ini kok saya gagal ya? Lebih banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya. Hari ini berapa ratus rakaat sholat sunnah yang saya lakukan ya? Tidak sholat, qobliyah ba'diyah tidak sholat saya. Hari ini berapa banyak baca Quran ya? Hari ini terus. Kalau perlu diingat-ingat, ya Allah, saya masih berbuat dosa. Ya Allah, saya masih melanggar. Neteskan air mata. Itu paling hebat. Orang yang mau melakukan itu pada malam hari, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, orang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri sambil melelehkan air mata, itulah orang yang istimewa nanti dari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah. Semua orang kepanasan di mahsyar, ini orang sejuk rasanya karena mendapatkan arsy Allah dan dirahmati oleh Allah. Hebat ini orang. Kalau kita kan enggak. Kalau di muka orang nangis, wah, kalau maulutan, wah, cerit, wah, mari buyar roti entek papat. Gledek. Kalau mau nangis, beneran ya, nangis beneran, malam hari bangun, merenungi, netes air mata. Bukan di muka orang-orang. Bukan di muka orang-orang, itu tidak bener itu. Nah, karena itu, udahlah, nggak usah cerat-cerit inti. Ya, cerat-cerit itu gayanya bonek. Ya, bonek itu begitu. Itu bukan pemain itu, bukan ahli. Bonek itu biasanya goblok-goblok. Ya enggak? Tapi kalau dia tadi itu pemain ahli, pakar, dia menyaksikan sepak bola itu dengan tenang, diperhatikan dengan tenang gitu. Tapi kalau bonek, wah, bicara cerit sampai pentung-pentungan sama bawa jidor sama bawa itu, dia tidak menyaksikan permainannya. Dia senang dengan gayanya sendiri, dia itu senang ingin menampilkan gayanya dia, padahal tidak manis belas. Sebenarnya kan menyaksikan permainan, ini enggak kalau bonek-bonek itu. Karena itu kalau sampean menjadi orang yang waduh, ini ada maulutan, buat sepeda motor di drag, wah, syiar katanya, bawa kembang api, bongol, bonek kamu itu gitu tuh. Bukan begitu, justru khusyuknya kamu, larutnya kamu, semangatnya kamu, hadirnya hati kamu, tobatnya kamu, itu yang bernilai. Bukan kembang apinya, man. Bukan jidornya, bukan paradenya, bukan. Kadang-kadang magom, ya Nabi salam alaika,
keluarga yang seharusnya orang tadi itu meresapi hadirnya Nabi di hadapannya, menghaturkan salam penuh dengan pengakuan Nabi, disumet kembang api ini, jedor, akhirnya hilang semuanya, hampa itu semuanya. Pak, bukan rame-ramenya yang jadi syiar. Kalau kepingin rame, bomai dor, rame. Bukan itu syiar agama, itu zikirnya, sholawatnya. Itu syiar agama. Coba lihat bagaimana Islam itu mengajarkan kamu untuk mensyiarkan hari raya dengan bertakbir, walitukabbirullah ala ma hadakum, bukan cidor. Nah kalau kita kan enggak cidor, dung, mari ngono, ndak takbir rokokan cangkeme. Bukan itu, bukan itu. Karena itu ingat baik-baik, syiar itu bukan rame, syiar itu bukan kembang api, syiar itu bukan memukul jidor. Syiar itu adalah kamu berzikir, syiar itu adalah kamu beribadah, syiar itu kamu mengagungkan Allah, syiar itu kamu mengagungkan Rasulullah, syiar itu kamu menghargai lambang-lambang agama, syiar itu hormat kepada orang yang soleh, itu syiar. Paham nih ya? Karena itu saya nggak seneng kalau ada mengadakan acara model begitu. Kadang-kadang syiar umbul-umbul. Waduh, umbul-umbul make ndak rone gambar grendel, jarum, itu syiarnya rokok, bukan syiar Islam itu. Iki syiar apa model ini? Syiar rokok itu, Pak. Sampai ngumpul-ngumpul itu gambar grendel, gambar itu, pena emas itu dan ini, itu syiarnya rokok, bukan syiarnya agama. Karena itu ya apa Beb, kan ketok sepi, ya yo maulutan di pasar rame. Bukan itunya, khidmatnya, zikirnya, itu yang paling penting. Karena itu kadang-kadang saya pegel kalau ada orang ngomong-ngomong itu, saya tegur, jangan kamu datang di satu tempat menghadiri majelis orang-orang semuanya hanyut rusak gara-gara kamu ngomong-ngomong dewi tadi. Nah lopo teko kon. Lah kalau memang mau ngomong-ngomong sendiri di rumah, kadang-kadang datang turu. Aku yang bangun masjid kayak turumu dah. Jangan tidur. Nah ini syiar namanya, menghargai majelis, duduk, semangat, kalau perlu dicatat, nanti disampaikan sama keluarga. Ini syiar, begitu syiar. Gerutuk, turu HP. Loh. Karena itu harus kita tahu makna daripada syiar. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa menjadi orang yang punya perasaan malu, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beriman. Amin Allahumma. Insyaallah malam Selasa lagi ya, itu Maulid ya. Jadi ada beberapa acara sampean saya undang. Malam Senin yang akan datang Maulid di makam Habib Alwi Kebon Agung. Tahu nggak makam Habib Alwi Kebon Agung? Setelah sholat isya jam 7:30 dimulai. Kemudian Maulid malam Selasa, Maulid di makam Habib Ja'far Pasuruan, belakang Masjid Jamek, jam 1:30 saya mulai, karena subuhnya jam 4 ya. Jam 1:30 WIB saya mulai ya. Sekali lagi, niatono kalau mau hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah. Anda berangkat dengan penuh semangat, nanti sholat tahajud, nanti berzikir, kita bersolawat sampai menjelang subuh.
Paham? Jangan nanti berangkat ke sana ngorok kon di kono. Nah, jangan. Paham ya? Gowo lombok sampean. Ngantuk lebokno yang motoe. Insyaallah hilang ngantukmu. Karena itu jangan kamu tadi itu mengkondisikan majelis itu berat bagi kamu. Akhirnya setiap ono majelis ngantuk kon. Buyar hilang ngantuke. Loh, rugi sampean. Jangan mau kamu tadi itu dikondisikan begitu. Buat kamu tadi itu semangat. Ngantuk tetap melek. Itu biasa itu. Itu perasaan nafsu. Itu nafsunya kamu berat berarti. Nafsunya kamu berat. Anda buat sholawat, Anda buat itu, Anda tidur. Setelah Isya Anda tidur, bangun nanti jam 1 berangkat supaya semangat masih ya, supaya semangat. Jangan tidak tidur ngenteni jam 1:30, jam 1:30 tidur sampai subuh. Tidak tepat itu semuanya ya. Nah, ibu-ibu buka radionya, ngikuti dari radio, bengi-bengi bu, tidak usah berangkat terlalu malam ya. Untuk ibu-ibu dari radio juga bisa bersolawat kepada Nabi supaya dapat barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.